Chapter 222 Chainsaw Man telah rilis dengan judul Denji Man, di mana kita semua dibikin terpukau melihat bergabungnya kekuatan iblis terkuat Pochita dengan otak mesum, maksud saya otak jenius Denji yang sudah terlatih di SMA. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari sisa-sisa ledakan yang terjadi setelah pada chapter lalu, Yoru mengaktifkan senjata nuklirnya. Perlu diperhatikan kalau kayu-kayu yang berjatuhan di udara ini berasal dari pintu-pintu neraka minasan. Pintu neraka memangnya terbuat dari kayu ya? Diperlihatkanlah kalau ternyata Yoru juga terluka sangat parah karena tinggal kepalanya yang hangus saja yang tersisa. Lalu Yoru mulai beregenerasi, membentuk kembali badan, tangan, dan kakinya lengkap dengan seragam sekolahnya. Tatsuki Fujimoto Sensei di sini benar-benar memamerkan teknik menggambarnya yang keren sekali ya. Yoru dengan anggun lantas mendarat di tanah tepat saat kepala iblis lain jatuh di sampingnya. Yoru terkejut dan meminta maaf kepada sang iblis, di mana sang iblis di sini masih merespon dengan menjawab, Kemudian Yoru mulai menatap kehancuran yang telah ia buat dengan semua orang di sekitarnya yang telah hangus terbakar atau hancur tak tertolong. Ada yang menerima kematian dengan saling memeluk meski sama-sama hangus. Mungkin referensinya dari Pompei minasan, jadi tubuh korban tetap utuh meskipun terlapisi abu. Lalu ada beberapa yang sekarat dengan tubuh yang tertancap kayu dari neraka tadi. Ada yang kehilangan kaki dengan tubuh yang masih terbakar. Namun satu hal yang pasti, mereka sudah tidak bisa tertolong. Yoru kini mulai berjalan di mana setiap langkahnya terdapat gambaran menyeramkan lainnya. Ada yang terbakar hidup-hidup, ada yang muntah darah lalu tersedak oleh darahnya sendiri karena kayu yang menancap di perutnya. Ada pula yang masih sadarkan diri meminta air minum kepada Yoru, tapi sebelah sisi tubuhnya hangus. Yoru kini berhenti berjalan ketika melihat tubuh Pochita hanya tinggal batang tubuh yang hancur. Yoru juga melihat seorang wanita dengan batok terbuka memperlihatkan otaknya dan memanggil Chainsaw Man. Tetapi Pochita tidak merespon, tidak pula beregenerasi. Saat itulah Yoru mulai menangis, menyadari bahwa begitu banyak orang yang menderita karena kekuatannya. Ditampilkanlah panel yang memperlihatkan 3 orang yang sekarat, ada yang tangannya buntung, ada yang matanya berdarah, ada yang kepalanya tertembus benda tajam. Membuat Yoru sadar bahwa mereka tidak akan pernah terbebas dari rasa sakit mereka karena mereka tidak akan mati. Yoru mulai terduduk sambil menangis, menampilkan orang yang terbakar sambil berlari, orang yang sudah hangus, dan orang yang tubuhnya tertancap kayu. Yoru terisak, mengatakan, "Dunia ini mimpiku yang menjadi kenyataan." Wah, edan. Kirain Yoru menangis menyesal, ternyata Yoru menangis haru karena bahagia minasan. Ya, kalau ini adalah level kebahagiaan, maka ini puncak kebahagiaan Yoru. Dia menangis bahagia, gila nggak tuh? Tiba-tiba, wanita dengan otak terbuka tadi mulai bangkit dan berdiri di atas Pochita dan membiarkan darahnya mengucur keluar dari tengkorak kepalanya yang retak lalu menetes ke rahang Pochita yang terbuka. Dengan lirih, wanita itu memanggil Chainsaw Man dan memohon padanya untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Yoru datang dari belakang dan langsung menendang kepalanya hingga terlepas. Sekarang, kepala wanita itu jatuh ke tanah mengeluarkan suara kesakitan. Bisa dibayangkan suara ayam yang disembelih gimana? Dan Tatsuki Fujimoto Sensei tidak melupakan detail kecil seperti itu. Aduh, ngilu sekali melihat adegan ini minasan. Pertanyaannya, bagaimana konsep kematian pada bagian ini ya? Apakah di kondisi seperti itu dia masih belum mati? Sungguh tersiksa kalau seperti itu. Namun Pochita tampak tidak bergerak sedikit pun, membuat Yoru berkata,
Chainsaw Man tak bisa bergerak lagi kan? Kalau begitu aku yang menang. Yoru pun mulai berbicara banyak hal. Dia berterima kasih kepada Chainsaw Man yang telah menciptakan dunia yang begitu indah untuknya sebagai salam perpisahan. Setelah penduduk bumi terjerumus dalam kebencian dan peperangan, maka kekuatan Yoru akan sempurna. Dan karena yang kalah adalah milik pemenang, maka Yoru akan membawa Pochita ke dunianya sebagai senjata. Yoru pun mulai fokus mengulurkan tangannya ke arah Pochita dan memulai ritualnya untuk mengubah Pochita menjadi senjata dengan memberikan nama panggilan untuknya. Yoru penasaran dengan apa yang terjadi. Dia mulai memberikan nama Super, tapi kemudian diubahnya menjadi Ultra. Namun, Yoru sangat terkejut ketika tangan kiri Denji keluar dari tubuh Pochita, membentuk hand sign peace atau membentuk emoji favoritnya. Wajah Denji muncul dari mulut Pochita yang menganga, mengatakan, "Yoru sayang, akulah yang menang." Di sini, Yoru tidak mengerti, jadi Denji menjelaskan bahwa Yoru hanya bermain dengan kertas dan Denji bermain dengan gunting. Jadi, Denji memenangkan pertempuran mereka dan akan tetap menjadi dirinya sendiri. Maksudnya menang bermain batu gunting kertas ya minasan? Bisa aja nih Denji. Tentu saja Yoru menyangkal hal ini. Dia langsung memanggil Chainsaw Man sebagai Ultra Chainsaw Machine Gun. Dan ternyata benar, Pochita maupun Denji tetap tidak bisa diubah menjadi senjata minasan. Denji tersenyum dan berkata, "Lihat, kau tak bisa mengubahku menjadi senjata sekarang. Soalnya kamu baru saja merasa kalah dariku." Apakah mungkin Denji melakukan pembajakan otak? Seperti yang kita tahu, Yoru memiliki daya saing alias tidak mau kalah saing. Sehingga Denji yang mengetahui cara kerja dari siklus pembuatan senjata ini memilih melakukan ide di luar nalar dengan main batu gunting kertas. Padahal situasinya sudah seperti neraka. Jadi, Yoru yang masih menganggap ini sebagai kekalahan akhirnya tidak dapat mengubah Denji menjadi senjata. Wah, gokil juga ya ide Denji. Meskipun Denji mesum, tapi IQ pertarungan Denji memang istimewa. Dia sudah mempelajari semua trik iblis dan cara memanfaatkannya hanya dengan melihatnya sekali. Karena merasa frustasi, Yoru ingin Pochita ataupun Denji kalah lagi dengan mencoba menembak menggunakan bangnya. Tapi di saat yang sama, Denji menarik tali starter jantungnya sebelum ledakan besar terjadi. Rupanya, Denji berhasil menghindar minasan. Dia menyatakan bahwa kekuatan iblis terkuat Pochita dan otak jeniusnya yang sudah terlatih di SMA, keduanya telah bergabung. Dan itu berarti, kamu kalah, Yoru sayang. Tumben nih Denji panggil Yoru sayang-sayang melulu. Dan inilah dia penampilan terbaru dari Chainsaw Man minasan. Mungkin terlihat sebagian besarnya masih dalam wujud Pochita atau Black Chainsaw Man, tapi di bagian dada sampai ke pundak diperkuat oleh sesuatu yang berkilau serupa baja. Seolah berusaha melindungi lebih kuat lagi pada bagian jantungnya. Lalu bagian yang mencolok adalah di bagian kepala. Seolah memang kepalanya dikendalikan oleh Denji, sehingga rahang dan gigi-gigi Chainsaw Man terlihat lebih kecil dari sebelumnya. Apalagi dia memiliki 2 tanduk. Saya justru penasaran kalau tampilan Chainsaw Man ini diwarnai minasan. Apakah kepalanya akan berwarna jingga seperti perubahan Denji menjadi Chainsaw Man? Jadi pewarnaannya akan mencampurkan hitam pekat di bagian badan sebagian Pochita dan sentuhan jingga di kepala serta di beberapa bagian baru. Kira-kira akan sekuat apakah Denji Pochita True Hybrid Chainsaw Man Form ini? Namanya kepanjangan juga ya. Wajar saja judul chapter ini adalah Denji Man atau Denchita. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.